Tuhan bersamamu, sama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tidak ada yang tidak pernah iri hati kan dari semua yang ada nih. Kalau orang tidak ada iri hati berarti hatinya tidak berfungsi. Nah, suster, iri hati itu apa sih? Kita sering merasakannya atau dirasakan, tapi kita kadang kurang paham itu iri hati itu apa. Apa itu iri hati? Tidak senang orang lain berhasil. Tidak senang orang lain berhasil. Apalagi? Kenapa tidak senang melihat orang lain berhasil? Karena iri. Nah, sekarang saya tanya, emang iri itu apa? Soalnya, sifat apa? Sifat ego, apalagi? Nah, perasaan, memang perasaan itu iri itu. Apalagi? Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak menggali arti iri, memang pasti kita tidak sadar melakukan terus. Maka mari kita lihat lagi artinya. Iri hati atau dalam bahasa Inggris sering disebut juga dengki atau hasad, merupakan emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki keunggulan, baik prestasi atau kekuasaan atau lainnya, menginginkan yang tidak dimilikinya itu, atau mengharapkan orang lain yang memilikinya kehilangan. Berarti rasa iri itu muncul karena kita tidak punya keunggulan atau melihat orang lain lebih dari kita. Jadi ini perasaan yang tidak puas dengan melihat orang lain unggul. Nah, masalahnya kita tidak bisa hidup tanpa melihat orang lain lebih unggul. Dan apakah ketika melihat orang lain unggul kita harus iri? Tadi di gereja saya bilang, atau beberapa hari lalu kan saya khotbah tentang lebih baik jadi orang bahagia dan setia daripada orang sukses. Karena apa? Ketika kita sukses, maka resiko lain yang akan timbul adalah banyak orang yang akan iri. Maka ya, kita pasti mau sukses, tapi jangan lupa kalau sukses pasti banyak yang iri. Saya masih ingat salah satu ceritanya Pak Nurpe, ketika dulu mereka buka konter HP atau pulsa di depan sana ya. Apa waktu itu bukanya? Konternya. Nah, beberapa saat dibuka rame. Setelah itu tiba-tiba mereka diserang penyakit yang tidak jelas, lalu tutup lagi. Kata orang mata terang karena iri. Saya takut juga beli Yosef itu gara-gara soto bulan itu. Soto apa? Mbak Bulan. Makanya ada yang tidak suka lalu serang matanya. Ya bisa saja.
Dan memang hidup itu tidak terlepas dari, kalau bukan kita yang iri, orang yang akan iri dengan kita. Apalagi kalau hidup kita lebih baik sedikit. Dan rasa iri ini tidak ada batas usianya. Mau masih kecil, mau besar, saya pikir kembar ini juga, kalau salah satu lebih dimanjakan, pasti iri juga. Di antara 3 anak perempuannya Pak Nurpo, pasti juga ada irinya. Kalau Pak Nurpo dekat sama yang mana. Gitu juga menantunya, pasti juga ada. Kalau bapaknya Jason datang, pasti Mas Heri lihat, bagaimana nanti saya punya mertua perlakukan. Kalau lebih disayangi, pasti muncul juga rasa itu. Manusiawi sekali. Dan rasa iri ini biasanya makin tua, makin besar rasa irinya. Makanya dalam Injil tuh yang iri itu siapa tadi? Dalam bacaan pertama itu. Bukan kelas sembarang. Imam besar Yahudi. Itu yang iri. Saya rasa di negara juga yang irinya keras tuh yang tua-tua juga itu. Umat yang sudah senior-senior tuh lebih besar rasa irinya. Benar tuh Pak Markus. Sebagai ketua Kaling pasti punya pengalaman banyak di lingkungan Yohanes. Siapa yang paling iri di antara yang tua-tua ini? Tapi paling penting tidak perlu kita mempersoalkan siapa yang iri. Karena yang paling penting itu kita mempersoalkan diri sendiri. Jangan sampai kita juga sering iri. Seringkali saya mengatakan, ketika kita iri hati, maka kita pelan-pelan mengiris hati untuk hati itu rusak. Kenapa? Melihat orang lain sukses, dan kita tidak mampu mendapatkan dan menggapai itu, kita lalu makan hati. Tidak ada hubungannya, orang hatinya dia tetap baik. Kita yang makan hati, maka yang teriris itu hati kita sendiri. Melihat orang yang tidak kita suka, hidupnya baik-baik saja, hidupnya enjoy, kita yang makan hati, karena kita iri. Maka iri hati adalah cara untuk membunuh diri sendiri supaya cepat mati dengan iris hati sendiri. Ujung-ujungnya kan mah. Orang yang sering berpikir tentang orang tuh yang iri dan cemburu itu pasti gampang mah. Tingkat yang lebih tinggi itu lever. Ya, setelah itu amblas. Itu kan. Maka hidup itu enjoy saja. Kalau orang lain sukses, kita harus bahagia melihat orang lain sukses. Itu mengobati hati kita supaya tidak sakit. Apa salahnya? Kenapa kita yang terganggu sekali ketika melihat orang lain sukses? Tapi begini para saudara dan Bapak Ibu, kenapa orang gemar iri hati? Nah, itulah yang dimaksudkan dengan bahasa Yesus. Orang yang tidak percaya itu akan dihukum. Hukumannya apa? Kegelapan. Orang yang hatinya gelap itu gampang iri. Karena dulu waktu ada rekoleksi tentang revolusi hati, kan diberikan gambaran tentang hati. Kalau hati itu dipenuhi dengan 7 binatang pokok, yang adalah 7 dosa pokok, termasuk iri hati, maka ia akan diliputi oleh kegelapan. Dan kalau hati sudah gelap, siapa yang jadi bos di hati? Iblis. Karena iblis kan suka gelap. Kalau terang dia tidak suka. Maka kalau hati sudah gelap, inilah bahasa Yesus. Hukumannya adalah dia mencintai kegelapan. Dan orang yang gelap gampang iri hati, dan itulah yang menjiwai hati imam-imam besar itu. Makanya mereka iri melihat Petrus, Yohanes. Kok bisa itu bicara? Padahal mereka imam besarnya, mereka ini mungkin imam kecil ini. Tapi menurut mereka tidak pantas mereka bicara tentang Tuhan. Mereka kan nelayan, mau dapat pengetahuan dari mana? Kalau bicara tentang ikan baru bisa. Tapi mereka bicara tentang Tuhan dan orang semua suka. Bagaimana orang tidak iri? Ya, Bapak Ibu, kita hidup itu memang sukses itu baik, tapi harus kuat juga. Ketika sudah sukses, akan banyak yang tidak suka dan iri. Saya pribadi mengalami banyak, dan saya tahu ketika misalnya kalau saya sadar ketika kemampuan kita lebih dari yang lain, pasti banyak yang iri. Itu pasti. Tapi juga itu yang membuat saya sadar bagaimana membackup dan membentengi diri untuk tetap tahan banting dan tahan uji. Nah, inilah kitab suci memberikan obat kepada kita. Obatnya apa? Terangkan hatimu. Dan kebangkitan Kristus itu untuk menerangi hati supaya tidak dikuasai oleh kegelapan dan iblis. Dan siapa itu obat? Yesus. Yesus itu sendiri berbicara kepada Nikodemus dalam Injil
betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan putranya yang tunggal menjadi juru selamat. Jadi kasih Allah itu besar. Tadi di gereja saya bilang, jangan takut kalau kita diiriin orang. Karena ketika orang iri dengan kita, itu tidak mengiris hati Tuhan untuk tidak mengasihi kita. Tuhan akan tetap mengasihi kita. Makanya seringkali saya mengajak kita, paling penting itu reparasi hati, kembali menjadikan hati sebagai bait Allah, supaya Allah tinggal di hati. Yang Allah adalah kasih, maka kasih ada di hati. Kalau kasih itu menyelimuti hati kita, Bapak Ibu, kita jarang makan hati. Kenapa? Kita akan memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Dan orang yang punya kasih di hati pasti mudah simpati dan apalagi empati. Simpati ini kan mudah tertarik dengan orang kan. Siapa yang sukses? Anaknya dia. Memang pantas, memang bagus tuh. Dan kalau tingkat yang itu empati, coba merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika orang sukses, kita yang bahagia. Apa susahnya? Jadi dengan demikian hati kita berbunga-bunga, hati kita bahagia. Jadi membuat hati bahagia karena melihat orang sukses itu memang tidak mudah. Tapi ketika kita mampu melakukan itu, itulah obat iri hati. Jadi kalau orang punya kasih, pasti dia suka orang lain sukses. Tapi berat juga ini. Tapi lebih berat lagi kalau kita memelihara rasa iri hati. Karena seperti yang saya bilang, semakin kita setiap hari iri hati, maka setiap hari kita iris hati kita untuk jadi terluka dan rusak. Ya, ujung-ujungnya stres sembarang. Saya lihat orang yang suka iri hati itu hidupnya tidak pernah bahagia, tidak pernah aman. Bahkan persoalannya menumpuk terus. Tapi orang juga tidak sadar-sadar. Padahal hari raya ini maksudnya supaya kita cepat sadar, merebut kembali hati kita, supaya Tuhan kembali merebut hati kita, biarkan Tuhan tinggal di hati. Supaya kita bicara kubur kosong itu kan, kubur boleh kosong, tapi hati jangan sampai kosong. Kan gitu khotbah malam Paskah. Biarkan kubur Yesus kosong, tapi jangan biarkan hati kita kosong. Biar diisi oleh Tuhan. Supaya kalau Tuhan yang mengisi hati, maka kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kembali hati kita untuk direbut oleh Tuhan, sehingga Tuhan bekerja di dalam hati. Bapak Ibu, penting untuk jaga hati dalam Tuhan, penting untuk memiliki kasih dalam hati, karena itu yang membuat kita tidak mudah sakit hati. Masih mau iri hati? Silakan, tapi hati-hati karena hatimu akan makin sakit. Lebih baik kita membiarkan hati kita terbuka dan semoga kemurahan hati Tuhan juga masuk di dalam hati kita. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, kan ini minggu kerahiman ini kan. Waktu itu Jumat pertama Salve. Karena masih dalam oktav Paskah, saya berpikir untuk, saya mulai novena sudah. Novena Hati Kudus Yesus. Apa yang saya minta? Semoga saya tinggal di dalam hatimu, diselimuti oleh kerahiman hatimu, dan biarkan di dalam hatimu, saya selalu berseru, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku senantiasa. Ini penting, karena hati manusiawi kita pasti mudah iri, mudah jengkel, mudah benci, mudah dengki. Dan itu yang kemudian membuat kita gampang sakit hati. Tapi kalau kita membiarkan Tuhan menghuni hati kita, membalut hati kita dengan hati Yesus, itu yang membuat kita merasa walaupun orang benci, kita enjoy-enjoy saja. Walaupun orang sakit hati dengan kita enjoy-enjoy saja. Karena intinya, kita tidak pernah menyakiti orang, kita tidak pernah merugikan orang. Walaupun dia sakit hati dan makan hati dengan kita, selagi kita tidak pernah menyakiti dia, apa gunanya? Tidak ada efeknya untuk kita. Silakan Anda terus makan hati, tapi hati-hati nanti Anda dimakan oleh hati sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita.